gitu Bapak. Baik, dalam rangka implementasi program yang kami laksanakan di Desa Kalongliut, Kecamatan Lampung, Kabupaten Bogor, yang mana program untuk peningkatan perekonomian masyarakat di sini sesuai dengan potensi yang ada di desa, yaitu lebih kepada pertanian, perikanan dan peternakan. Dari mulai tahun 2022 kami diamanatkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini melalui peraturan presiden untuk melaksanakan program ketahanan pangan dan hewani. Dan dari mulai tahun 2022 kami melaksanakan program tersebut dengan mengakomodir beberapa kelompok tani. Di antaranya yang kami ciptakan tahun 2022 tersebut itu ada 4 kelompok tani yang kami support melalui program ketahanan pangan. Dan tahun 2023 pun juga sama dengan adanya bertambahnya lahan-lahan area pertanian yang dilaksanakan oleh petani. Untuk tahun anggaran 2025, anggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan kepada kami pun juga ini adalah mengalokasikan anggaran program ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa yang bersifat dana penyertaan. Yang tadinya program tersebut ini sifatnya adalah untuk pemberdayaan warga masyarakat, dan untuk program tahun 2025 ini kita masuk ke Badan Usaha Milik Desa itu melalui dana penyertaan. Dan alhamdulillah sampai dengan akhir tahun 2025 petani yang melaksanakan program tersebut ini menggarap lahan di 32 hektar. Di 32 hektar ini tersebar sedesa Kalongliut, ada 5 kelompok tani yang memanfaatkan program tersebut yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa. Adapun untuk kegiatan-kegiatan tersebut ini lebih kepada hortikultura yang dilaksanakan, diantaranya ada tanaman cabai, ada tanaman tomat, ada tanaman terong dan sayur mayur dan lainnya. Dan ini alhamdulillah dari seluruh kelompok tani tersebut yang menggarap area lahan di 32 hektar tersebut ini sangat baik dari sisi progres pelaksanaan kegiatan pertaniannya. Dan kita juga melalui Badan Usaha Milik Desa ini ada dana penyertaan yang kami alokasikan di tahun 2025, yaitu untuk membuka usaha, unit usaha perdagangan. Di antaranya kami di sini memanfaatkan bangunan yang sudah 25 tahun terbengkalai. Bangunan tersebut kami berkoordinasi dengan pemiliknya, dan sampai dengan hari ini kami ciptakan sebuah kafe, ya kafe untuk kita berkumpul. Kami juga ini mengakomodir daripada warga masyarakat yang ada di desa, terutama kalangan-kalangan milenial yang belum mendapatkan pekerjaan. Adapun untuk kegiatan program ketahanan pangan tersebut juga kami mengakomodir seluruh kelompok tani yang isinya di sini ada beberapa mantan-mantan peti ataupun mantan-mantan gurandil. Dan alhamdulillah mereka ini sudah bisa beralih fungsi untuk memanfaatkan program-program yang kami laksanakan melalui program ketahanan pangan. Di samping para pedagang yang biasa beraktivitas di sekitar perkotaan, baik itu jualan roti ataupun jualan sayur mayur. Nah, saat ini warga masyarakat tersebut yang dihimpun di 4 kelompok tani yang melaksanakan program ketahanan pangan ini sudah dapat berkonsentrasi di desanya sendiri, dalam hal ini Desa Kalongliut. Untuk tanamannya sendiri jenis cabai berapa kali panen dan berapa Pak? Untuk tanaman cabai yang sudah kami laksanakan ini dalam bentuk varietas cabai merah besar, itu kemarin itu sudah mendapatkan hasil di 3,2 ton dari jumlah 1.200 pohon. 1.200 pohon dengan pemanenannya itu di 18 kali pemanenan. Pasarnya kemana Pak? Pasarnya dijual? Untuk pemasarannya kami langsung melalui Badan Usaha Milik Desa ini bekerja sama langsung kita menghubungi ke Pasar TU Kabupaten Bogor tanpa melalui tengkulak. Pak, untuk lahannya sendiri Pak? Untuk lahannya ada di 32 hektar secara keseluruhan yang dikelola oleh 4 kelompok tani. Itu pinjam atau sewa atau gimana? Itu sifatnya kita kerjasama. Sifatnya kerjasama, Badan Usaha Milik Desa kerjasama dengan seluruh kelompok tani. Di sana itu dari sisi pembiayaan itu murni dibiayai oleh Badan Usaha Milik Desa melalui dana penyertaan dari dana desa, dan untuk bagi hasilnya itu ada sebuah perjanjian kerjasama dengan kelompok tani. Itu ada hitung-hitungannya. Pak, untuk mantan gurandil ada berapa Pak yang akhirnya ikut kerja dan berdasarkan pengamatan kami, berdasarkan analisa kami, mantan gurandil ini ada sekitar 5 atau 6 orang itu yang sekarang ini beraktivitas di kelompok tani taruna muda. Jumlah keseluruhannya berapa Pak yang terlibat di ketahanan pangan? Jumlah keseluruhan ini yang aktif ya di 4 kelompok tani ini sekitar 80 orang. 80 orang ya. Kemudian dalam mengelolanya ada pendampingan?
Dalam pengelolaan di sini, pendampingan tersebut ini tentunya kami juga didampingi oleh BPP Wilayah 3 Pertanian yang di bawah yang di bawah Dinas Pertanian, dan kami juga meminta bantuan dan bersurat kepada PT Aneka Tambang Tbk UB Pongkor untuk ikut serta mensukseskan program ketahanan pangan ini, dan alhamdulillah PT Antam tersebut ini bekerja sama dengan Yayasan Cibulu senantiasa mendampingi dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan bisnisnya, pemasaran dan laporan pertanggungjawaban daripada petani tersebut ini didampingi oleh Yayasan Cibulu yang didelegasikan oleh PT Antam. Pak, panen berapa sih Pak nominalnya sekali panen itu cabai bisa diangkat berapa? Untuk panen sampai dengan saat ini, kemarin waktu saya monitor ke Badan Usaha Milik Desa ke BUMDes, itu sekarang ini sudah diangkat 3,2 ton. Harganya itu kemarin rata-rata di 40 ribuan per kilonya. Berarti sekarang beralih ke tomat dulu setelah cabai? Saat ini setelah pasca panen cabai, sekarang ini agar tanah tersebut tidak stres, kita alihkan dulu ke tanaman tomat. Selain hortikultura Pak, ada program lain Pak yang direalisasikan melalui ketahanan pangan? Oh ya, selain hortikultura, melalui program ketahanan pangan tersebut juga kami ini mengalokasikan anggaran untuk budidaya kambing domba dengan jumlah yang kami alokasikan dan belanjakan tersebut ini ada 42 ekor. 40 ekor ini betina, 2 ekor itu jantan, dan itu disentrakan dalam bentuk kelompok peternak. Dan selain kambing pun juga ini ada ikan mas, ya, ikan mas yang syukur alhamdulillah kemarin setelah saya lihat itu sekarang sudah, yang tadinya kita beli 2 jari, 1 jari dan 2 jarian, sekarang ini sudah 1 kilo itu